Jumpa lagi dengan Breakthrough Generation. Kali ini saya mencoba untuk membahas tentang Mazmur pasal 90 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-7. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal hukum murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada yang menyaksikan siaran Breakthrough Generation ini, kehidupan manusia, kehidupan kita, kehidupan orang-orang yang percaya maupun orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan adalah segala sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami habis lenyap karena murka-Mu, kata firman Tuhan, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Nah, dalam realita kehidupan manusia kita, di hadapan Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita kerjakan adalah segala sesuatu yang terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat ketersembunyian kita, karena Tuhan tahu segala sesuatu kehidupan kita secara 100%. Nah, dengan kondisi seperti ini, saudara-saudara, di mana kehidupan kita adalah kehidupan yang terbuka dengan Tuhan, makanya di ayat yang ke-13 dikatakan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya, waktu kita bertemu dengan Tuhan, waktu kita mengenali Tuhan, waktu hidup kita bergumul dengan Tuhan, kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan meminta Tuhan ajarkan kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana, dengan tuntunan-tuntunan, dengan bimbingan-bimbingan Tuhan, dengan pengajaran-pengajaran Tuhan. Lewat setiap kebenaran firman Tuhan, kita diajarkan untuk kita semakin hari menghitung hari-hari kita, kehidupan kita dengan hati yang bijaksana di hadapan Tuhan. Tidak ada cacat, tidak ada kata-kata negatif, tidak ada kata-kata kekecewaan, tidak ada beban berat yang kita pikul, sebab semuanya kita jalankan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada saat ini, mungkin firman Tuhan ini menjadi teguran buat kita, untuk kita melihat cermin kehidupan kita, dalam kehidupan apa, dalam perbuatan apa, dalam sikap hidup apa yang kita lakukan selama ini. Saudara, setiap pergumulan dan tantangan yang kita hadapi, segala sengketa, segala luka,
segala patah hati, segala kegagalan, segala keputusasaan, segala capekmu dengan berbagai hal yang saat ini engkau alami dan engkau berproses dengan kehidupan engkau, baik itu sakit penyakit yang tidak kunjung berhenti, yang tidak kunjung sembuh, baik itu masalah ekonomi rumah tangga yang semakin hari membuat posisi Anda dalam kondisi defisit secara perekonomian. Banyak orang-orang yang saat ini begitu banyak menjual aset-aset mereka. Kenapa saudara? Karena usaha mereka, kehidupan mereka, pergumulan ekonomi mereka itu bukan bertambah baik, tapi persoalan hidup menjadi gunung-gunung yang semakin tinggi. Saudaraku, keputusasaan melanda banyak orang saat ini. Kegelisahan, ketakutan, kebimbangan saat ini sedang melanda banyak orang. Mungkin itu adalah salah satu dari kita, saudara. Salah satu dari Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan channel YouTube saya ini. Saudaraku, saya mencoba mengingatkan kembali, belas kasih Tuhan, penyertaan Tuhan itu ada di sepanjang kehidupan kita. Tuhan itu hakim yang adil. Artinya dia akan menghakimi kita, tetapi kita tidak pernah ditinggalkan. Karena apa? Allah tempat perlindungan yang kekal. Di hidup kita, Tuhan selalu menyertai setiap langkah-langkah hidup kita. Saudaraku, dalam banyak hal, dalam setiap firman Tuhan yang kita dengar, yang kita doakan, Tuhan senantiasa mendengarkan doa-doa kita. Di Mazmur pasal 101 ayat yang ke-6 mengatakan seperti ini, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku, orang yang hidup dengan cara yang tak bercacat akan melayani aku, orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku, orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di hadapan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri, akan lenyaplah dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Artinya kita itu di dalam kota perlindungan Tuhan. Tuhan itu akan melindungi kita, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memikul setiap beban-beban hidup kita yang mungkin kita tidak bisa pikul beban itu, saudara. Saya ingat dengan satu jejak kaki. Jejak kaki yang ada di jalan itu adalah pasang kaki kita dan kaki Tuhan. Saat jalan berbatu-batu, saat jalan itu terjal, bisa melukai kita, bisa menjatuhkan kita, kita tidak berjalan lagi. Tetapi Tuhanlah yang menggendong kita, sehingga tapak kaki itu hanya satu pasang. Tetapi pada saat tapak kaki itu berakhir di jalan yang baik kembali, jalan yang lurus, jalan yang halus, tapak kaki itu akan muncul menjadi 4 tapak kaki lagi, atau dikatakan menjadi 2 pasang telapak kaki. Kenapa? Karena Tuhan melepaskan gendongannya dan berjalan bersama kita kembali. Saudara, padang rumput hijau kita akan alami di saat kita teguh iman kita, pengharapan kita, percaya kita dengan Tuhan. Penyertaan Allah sempurna dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa memberkati setiap pemirsa yang menyaksikan siaran YouTube ini, yaitu Breakthrough Generation. Terjadilah breakthrough di tengah-tengah setiap sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan acara ini. Jangan membuat mereka terfokus dengan masalah mereka, tetapi mereka berfokus dengan Tuhan. Hati mereka tertuju dengan Engkau dan kelegaan menjadi bagian hidup mereka. Kami bersyukur dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.